Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana cahaya iman berpadu dengan kisah-kisah penuh hikmah dari Al-Quran. Pernahkah kita merasa bangga dengan harta yang kita miliki? Atau mungkin, merasa bahwa kesuksesan adalah hasil semata dari usaha pribadi? Dalam surah Al-Kahfi, Allah menghadirkan sebuah kisah luar biasa tentang seorang pria yang memiliki 2 kebun yang subur, kekayaan yang melimpah, dan kehidupan yang serba mudah. Namun, di balik semua itu, ada keangkuhan yang membutakan hati. Ia lupa siapa sang pemberi nikmat, dan menolak untuk percaya pada hari akhir. Kisah ini bukan sekadar dongeng masa lampau. Ia adalah cermin bagi kita, tentang dunia, ujian harta, dan batas antara kesombongan dan keimanan. Mari kita simak bersama kisah menggetarkan hati ini, sebuah perumpamaan dari langit tentang hakikat dunia yang fana, hanya di Cahaya Kisah Islami. Dahulu kala, hiduplah seorang pria yang sangat kaya. Kekayaannya datang dari kepemilikan 2 kebun anggur yang luas dan subur. Di sekeliling kedua kebunnya, tumbuh rimbun pohon-pohon kurma yang menjulang tinggi dan menghasilkan buah lebat. Di antara kedua kebun tersebut, terbentang sebidang tanah yang sangat subur, ditanami berbagai jenis tumbuhan produktif. Tidak hanya itu, di tengah-tengah kedua kebun itu mengalir sebuah sungai yang jernih dan tak pernah kering, menjadi sumber irigasi alami yang terus-menerus menyuburkan tanaman. Setiap musim panen, kebun-kebun milik pria itu selalu menghasilkan buah dalam jumlah besar. Tidak ada musim yang gagal. Tanamannya tidak pernah rusak oleh hama atau bencana. Dengan hasil yang melimpah setiap waktu, ia menjadi salah satu orang paling makmur di daerahnya. Kekayaannya menumpuk hingga tak terhitung jumlahnya. Dari hasil pertanian itulah ia mengembangkan bisnis besar yang mengangkat namanya ke jajaran orang-orang berpengaruh. Berkat kekayaannya itu, ia pun mendapatkan posisi terhormat di tengah masyarakat. Banyak orang menaruh hormat kepadanya, sebagian karena memang terpukau oleh hartanya, sebagian lain karena berharap mendapatkan bantuan atau perlindungan darinya. Akan tetapi, di balik segala kekayaan dan kejayaan itu, ternyata pria ini tidak memiliki iman. Ia adalah seorang kafir yang menolak keberadaan dan kekuasaan Allah. Hatinya dipenuhi kesombongan. Ia meyakini bahwa seluruh keberhasilannya adalah hasil kerja keras dan kecerdasannya semata, tanpa peran campur tangan dari Tuhan. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman lamanya. Berbeda jauh dengannya, teman ini hidup dalam kemiskinan. Ia tidak punya tanah, apalagi kebun atau harta benda. Bahkan satu pohon pun tak dimilikinya. Hidupnya sederhana dan jauh dari gemerlap dunia. Namun, di balik segala kekurangannya, ia adalah seorang mukmin yang teguh dalam keimanan dan selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah. Ketika 2 orang ini bertemu, sang pria kaya langsung memamerkan hartanya. Ia membandingkan dirinya dengan teman miskinnya itu. Dengan nada sombong dan angkuh, ia berkata, "Aku lebih kaya darimu, dan jumlah pengikut serta pendukungku juga jauh lebih banyak." Meskipun direndahkan, pria miskin itu tidak menanggapi dengan kemarahan atau perasaan tersinggung. Ia tahu bahwa ukuran kemuliaan di hadapan Allah bukanlah berdasarkan harta, tapi ketakwaan. Ia membiarkan temannya membanggakan diri, namun dalam hatinya ia tetap memegang teguh keimanan. Tak puas menyombongkan diri di jalan, pria kaya itu pun mengajak temannya berkeliling ke kebun miliknya. Ia menunjukkan semua hasil pertaniannya yang melimpah, pepohonan yang rindang, serta aliran air yang tenang. Dengan rasa bangga yang tak tersembunyi, ia berkata, "Aku yakin kebun ini tidak akan pernah rusak atau binasa. Aku juga tak percaya pada datangnya hari kiamat. Namun, jikapun kiamat itu benar-benar datang dan aku kembali kepada Tuhan, tentu aku akan mendapatkan tempat yang jauh lebih baik dari ini." Ucapan itu memperlihatkan betapa ia telah terbuai oleh dunia dan merasa dirinya kebal terhadap azab. Ia bahkan mengira bahwa seandainya hari pembalasan benar-benar terjadi, ia akan tetap mendapatkan kenikmatan yang lebih besar karena merasa dirinya pantas menerimanya. Ucapan ini membuat pria mukmin itu tak bisa tinggal diam lagi. Dengan tenang namun penuh ketegasan,
Pria miskin itu memberikan nasihat. Ia mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia, termasuk kesuburan tanah dan keberhasilan panen, adalah atas izin dan kehendak Allah. Ia berkata, seharusnya ketika kamu masuk ke kebunmu, kamu mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah, yang artinya, atas kehendak Allah semua ini terjadi, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ia melanjutkan dengan memperingatkan temannya bahwa harta bukanlah ukuran kemuliaan. Jika Allah menghendaki, maka segala yang dimiliki bisa hilang dalam sekejap. Ia berkata dengan tulus, jika kau merasa aku lebih miskin darimu dalam hal harta dan anak, mungkin Allah akan memberiku kebun yang lebih baik dari milikmu, atau bisa jadi Dia akan menurunkan bencana dari langit yang menghancurkan kebunmu, menjadikannya tanah kosong dan tandus. Atau mungkin saja air yang selama ini mengalir akan mengering dan masuk ke dalam tanah, hingga kamu tak mampu mendapatkannya kembali. Sayangnya, nasihat dan peringatan tersebut tidak menyentuh hati pria kaya itu. Ia tetap tenggelam dalam keangkuhannya, menganggap semua itu hanyalah omong kosong yang tak perlu dipikirkan. Namun, apa yang dikatakan pria mukmin itu ternyata menjadi kenyataan. Pada hari berikutnya, tanpa peringatan, bencana datang. Kebun-kebun yang dulu hijau dan subur itu mendadak rusak parah. Angin besar merobohkan pohon-pohon kurma dan anggur. Tanah yang subur menjadi kering dan keras, tak ada lagi tanaman yang bisa tumbuh. Sungai yang dulu mengalir dengan deras pun tiba-tiba surut, meninggalkan tanah retak dan gersang. Pria kaya itu terperanjat. Ia berjalan ke kebunnya yang porak-poranda dengan hati hancur. Ia memandangi tanah yang dulu menjadi sumber kekayaannya, kini tinggal puing-puing dan semak belukar. Dengan putus asa, ia meremas-remas kedua tangannya dan mengeluh penuh penyesalan. Ia berkata dengan penuh duka, aduhai, seandainya dulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan apapun. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Semua hartanya telah musnah. Kebunnya telah hancur. Nama besarnya lenyap bersama hilangnya kekayaan. Ia telah kehilangan segalanya karena keangkuhan dan kekufurannya. Kini ia hanya tinggal seorang pria yang dulu pernah kaya, namun kini tak memiliki apa-apa, kecuali penyesalan mendalam. Kisah tentang seorang pria yang memiliki 2 kebun yang luas dan subur sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, termuat dalam surah Al-Kahfi, tepatnya dari ayat ke-32 hingga ayat ke-46. Cerita ini bukanlah sekadar kisah biasa, melainkan sebuah perumpamaan yang penuh makna, yang menggambarkan tentang kehidupan dunia dan tipu daya yang tersembunyi di dalamnya. Melalui kisah ini, Allah mengajarkan kepada umat manusia tentang hakikat dunia dan bagaimana seharusnya manusia memandang harta, kekuasaan, serta kesenangan yang bersifat fana. Dalam kisah tersebut, digambarkan seorang pria yang memiliki 2 kebun yang sangat luas dan makmur. Kebun-kebun itu selalu menghasilkan buah dalam jumlah besar dan tidak pernah mengalami gagal panen. Ia memiliki segala yang didam-idamkan manusia, kekayaan, status sosial yang tinggi, serta kehidupan yang nyaman. Namun, sayangnya, semua itu justru membuatnya terpedaya. Ia tidak bersyukur kepada Allah dan bahkan tidak mengakui kekuasaannya. Ia berpikir bahwa semua kesuksesannya adalah hasil kerja keras dan usahanya sendiri. Ia pun merasa seolah tidak akan pernah kehilangan kekayaannya dan meremehkan adanya kehidupan setelah kematian. Cerita ini tidak hanya menjadi gambaran tentang orang kafir di masa lalu, tetapi juga menjadi refleksi tentang keadaan manusia di masa kini. Di berbagai belahan dunia, tidak sedikit orang yang hidup dalam kekafiran, tidak mengakui keberadaan dan kekuasaan Allah, namun tetap hidup dalam kelimpahan harta dan kenyamanan. Mereka memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, jabatan tinggi, dan pengaruh besar. Dari sudut pandang duniawi, hidup mereka terlihat sangat sempurna. Namun, di balik semua itu, mereka tidak memiliki keimanan yang benar. Mereka hidup dalam kelalaian, tidak mengingat Allah, dan merasa tidak membutuhkannya dalam hidup mereka. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di benak sebagian orang beriman, mengapa orang-orang kafir justru tampak lebih makmur?
Mengapa orang yang tidak percaya kepada Allah bisa hidup begitu enak, sementara banyak orang yang beriman justru mengalami kesulitan, kemiskinan, bahkan penderitaan? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya telah Allah sampaikan melalui kisah pemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfi. Kehidupan dunia yang penuh kenikmatan bagi sebagian orang kafir itu bukanlah bentuk cinta dari Allah kepada mereka. Kenikmatan itu justru merupakan ujian, istidraj, atau bentuk penangguhan dari Allah sebelum datangnya azab. Allah memberikan mereka kelapangan rezeki agar mereka semakin larut dalam kesombongan dan semakin jauh dari kebenaran. Pada saat yang ditentukan, ketika mereka merasa paling aman dan paling kuat, Allah bisa saja mencabut semuanya dalam sekejap mata. Kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang kafir adalah seperti fatamorgana di padang pasir, tampak nyata dari kejauhan, tetapi tidak memiliki substansi ketika didekati. Allah menguji mereka dengan kekayaan dan kemudahan agar terlihat siapa yang benar-benar bersyukur dan siapa yang justru lupa diri. Seringkali, orang-orang seperti ini tidak sadar bahwa nikmat yang mereka nikmati adalah bagian dari ujian, bukan tanda cinta atau keridaan Allah terhadap mereka. Sementara itu, bagi orang-orang beriman, kehidupan dunia tidak dijadikan tujuan akhir. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara, tempat untuk menanam amal sebelum kembali kepada Allah. Mereka tidak iri terhadap kekayaan orang-orang kafir, karena mereka yakin bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara dan tidak ada artinya dibandingkan kenikmatan abadi di akhirat. Kisah pria pemilik dua kebun ini menjadi simbol dari sikap manusia yang tertipu oleh keindahan dunia. Ia terlalu percaya diri terhadap kekayaan yang ia miliki, sehingga mengira bahwa semua itu akan kekal selamanya. Bahkan, ia berani mengatakan bahwa jika ia kembali kepada Tuhan, jika pun kiamat terjadi, maka pastilah ia mendapatkan balasan yang lebih baik. Ucapan itu menunjukkan kesombongan luar biasa serta kesalahpahaman besar terhadap konsep keadilan dan rahmat Allah. Melalui kisah ini, Allah memperlihatkan bahwa dalam sekejap mata, segala sesuatu yang dibanggakan manusia dapat musnah. Kebun-kebun yang dulunya hijau dan subur tiba-tiba menjadi tandus, hancur, dan tak berbekas. Sumber air menghilang, dan semua harta benda yang dimiliki pria itu lenyap begitu saja. Penyesalan datang terlambat, dan baru saat itu ia sadar bahwa kekayaan tidak akan bisa menolongnya ketika azab Allah datang. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat berikutnya, Allah memperingatkan umat manusia agar tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Kehidupan dunia digambarkan seperti air hujan yang turun ke bumi, lalu menyuburkan tanaman, kemudian tanaman itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Semua keindahan dunia hanyalah sementara, dan cepat atau lambat akan musnah. Maka, orang-orang beriman diingatkan untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan menjadikannya sebagai sarana untuk mencari ridha Allah. Allah juga menegaskan bahwa harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Mereka bisa menjadi kebanggaan, namun tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan keimanan dan amal saleh. Yang akan abadi dan bermanfaat di akhirat kelak, hanyalah amal kebaikan yang diterima oleh Allah. Maka, betapa ruginya orang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengumpulkan kekayaan duniawi, sementara melupakan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Dalam realitas kehidupan saat ini, perumpamaan ini menjadi semakin relevan. Banyak manusia yang mengejar kesuksesan materi, tanpa memperhatikan dimensi spiritual dan moral. Mereka merasa puas dan bangga dengan apa yang mereka miliki, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah titipan yang dapat dicabut kapan saja. Mereka lupa bahwa kekayaan bisa menjadi fitnah, ujian, yang sangat berat. Padahal, semakin besar nikmat yang diterima, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul. Melalui kisah dalam surah Al-Kahfi ini, Allah mengajarkan umat manusia untuk senantiasa bersikap tawadhu, bersyukur atas nikmat, serta menyandarkan segala keberhasilan kepadanya. Allah juga mengingatkan agar manusia tidak terpesona oleh kemewahan dunia, karena dunia bukanlah surga sejati, melainkan tempat ujian yang penuh tipu daya. Sehebat apapun kehidupan seseorang di dunia,
tidak ada artinya jika ia tidak memiliki iman. Maka, sebagai orang beriman, kita harus senantiasa berdoa agar tidak dijadikan sebagai hamba yang tertipu oleh dunia. Kita harus meminta kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tetap bersyukur saat diberi nikmat dan bersabar saat diuji dengan kekurangan. Karena hakikatnya, ukuran kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada ketenangan hati dan kedekatan kepada Allah. Sahabat cahaya kisah Islami. Dari kisah pemilik dua kebun ini, kita belajar bahwa harta, kemuliaan, dan kemewahan dunia tidaklah abadi. Kesombongan bisa menjatuhkan, dan lupa bersyukur bisa mendatangkan penyesalan yang tiada guna. Allah mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat bahwa setiap nikmat berasal darinya. Ujian tidak selalu datang dalam bentuk musibah, kadang justru datang dalam bentuk kelapangan, agar kita diuji, akankah kita bersyukur, atau justru kufur? Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa rendah hati, bersyukur atas nikmat, dan tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapat cahaya hikmah dari kisah-kisah Al-Quran. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.